Dan itu tapi enak loh Pak. Tiap pagi itu harus aktivitas kawin Pak. Kawin kan bunga panili. Iya, karena dia punya perlakuan khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali kita ketemu, kembali itu seolah-olah sudah berapa episode ya, padahal masih episode awal. Tapi kita ketemu lagi di podcast Kagama Komunitas. Ini satu channel baru dari persembahan dari kantor alumni bekerja sama dengan Kagama, dengan judul tadi itu podcast Kagama Komunitas. Nah, ini saya singkat yang baru menjadi Pokaku, podcast Kagama Komunitas. Jadi jenenge ganti terus. Oke, kali ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah ajang untuk media bersilaturahmi, media bercerita, media saling sharing tentang informasi kagama-kagama komunitas yang ada di seluruh penjuru, karena banyak sekali ternyata komunitas kagama yang ada, sehingga kita perlu untuk men-sharingkan, menceritakan supaya menjadi inspirasi, juga menjadi satu jalinan hubungan yang baik antara kantor alumni dan Kagama. Untuk kali ini kita kedatangan namanya Mas Iqmal, betul ya? Mas Iqmal ini dari Horti, Kagama Horti Kultura. Nah, apa itu lengkapnya nanti kita akan ngobrol, tapi yang pasti sesuai dengan namanya Horti itu pasti dengan hal-hal yang berkaitan dengan tanam menanam. Apa saja yang ditanam, yang pasti adalah menanam kebaikan, tapi detailnya nanti kita ngobrol. Nah, Mas Iqmal sehat Mas ya? Alhamdulillah. Nek ra sehat ratakan kene. Dan harusnya Mas Iqmal ini ditemani rombongan karena dia penakut, dia jirih, tapi ternyata dia dijelomrongke sama temennya nggak datang. Siapa sing? Mas Yudi. Mas Yudi kamu. Mas Yudi jahat. Mas Iqmal, apa sih itu Kagama Horti? Baik Mas Senang. Kagama Horti itu tadi komplitnya Kagama Hortikultura. Ya, jadi semua yang memang terkait dengan tanaman. Kalau tadinya itu awalnya itu adalah dari ya teman-teman yang penghobi, kemudian ada yang memang berkecimpung dengan aktivitas tanaman gitu. Kemudian berembuk akhirnya kumpul gitu. Nah, disepakati membentuk waktu itu adalah Kagama Buah dan Hortikultura. Kagama Buah dan Horti. Ya, tahun 2019 itu mulai aktif itu. Tapi kemudian terus berkembang bahwa buah ya hortikultura gitu. Akhirnya ya sudah dilebur jadi Kagama Hortikultura. Ya, ini memang komunitas ini menghimpun ya alumni-alumni yang memang minat ke tanaman gitu. Jadi mulai ya, tanaman itu ya ada yang tadi tanaman buah sendiri, ada tanaman yang untuk tanaman hias, ada yang tanaman untuk memang jadi komoditas untuk perkebunan dan sebagainya. Gitu kumpul yang minatnya sama, terus akhirnya ya sudah, ayo yang meluangkan waktu silaturahmi, join di sini saling bertukar pengalaman. Jadi kalau secara organisasi itu ya visinya adalah sebagai komunitas yang menghimpun anggota-anggota itu untuk mengembangkan terkait dengan tanaman ini ya, khususnya ya terkait dengan minimal dari lingkungannya, kalau bisa ya mengembangkan dengan keanekaragaman hayati yang di Indonesia kan memang ini cukup kaya itu. Kemudian kalau bisa ya ada nilai tambah yang bisa dihasilkan secara ekonomi ya. Secara ekonomi bagi si pelakunya dan juga mungkin bagi masyarakat sekitarnya. Oke, tadi mungkin lebih dijelaskan lagi untuk apa saja sih yang ditanam di Horti itu, di Kagama Hortikultura? Apakah semua jenis tanaman atau hanya yang berkaitan dengan punya potensi secara komoditas? Ya, artinya kalau semua tanaman kan ya memang luas ya, tapi memang terus kemudian menyempit. Walaupun di Kagama juga ada komunitas yang secara spesifik ada juga tanaman sendiri, misalkan anggrek itu ada komunitas sendiri, Kagama Orchid. Kami yang ini mungkin lebih luas. Tanaman ini
tentu saja tadi sesuai visinya menjadi spesifik, artinya ada yang Apa saja Mas? Apa spesifiknya tanaman yang ditanam? Yang jelas kalau sekarang itu kaitannya dengan tadi tanaman buah itu ada yang terkait dengan anggota, ada beberapa yang terkait dengan anggur, yang apokat, durian gitu. Pokoknya semua buah ya. Ya, yang khususnya adalah yang nilai ekonominya tinggi dan itu punya prospek ke depan. Karena kami kan juga tidak hanya mengembangkan bibit yang sudah jadi, tapi juga punya misi juga membuat pengembangan teknologinya, kemudian juga jenis bibit yang termasuk unggul yang bisa menyilangkan juga. Iya, itu, jadi misalkan menyambung okulasi gitu, termasuk misalnya ada nggak sih kayak misalnya saya pernah dengar, kita ngomong spesifik yang buah dulu nih. Ada teman bercerita dia bisa bukan memindah tetapi lebih kepada dengan hormon tertentu dia mengubah jadwal panen. Ya, itu memang kita perlu banyak belajar juga dari negara tetangga ya, di mana mereka ada buah yang memang terus-terusan tersedia di pasar. Ya, kalau artinya kan seperti yang saya tadi ceritakan, ada info temen itu yang dia misalnya nih, buah ini biasanya di satu daerah, buah durian misalnya dia berbuah bulan Desember, tetapi ternyata katanya ada formulasi tertentu yang misalnya dari 1000 buah misalnya 100 buah itu akan panen di Januari, 100 buah lagi Februari. Apakah di Kagama Horti juga masuk ke ranah itu juga? Kita memang itu karena biasanya kalau yang penyedia stok banyak itu kan larinya ke kebun ya, kebun besar itu biasanya ya mesti pelakunya adalah ya industri kebun besar gitu. Misalkan di Lampung itu ada pisang, itu memang bisa diproduksi setiap saat gitu, dengan memanfaatkan itu. Kemudian yang buah yang memang musiman itu sebenarnya juga bisa diatur gitu dengan berbuahnya ya. Kita juga cuma kalau kita memang banyak kadang ke individu atau petani-petani yang di satu daerah gitu, kalau seperti itu memang kita kadang-kadang belum sampai ke arah sana. Oh gitu. Belum ya, jadi lebih ke mungkin secara apakah itu secara internal dulu komunitas ya? Tapi kalau untuk yang anggur itu kan juga banyak ya. Kita sekarang kalau kayak tadi teman saya Mas Yudi itu kan memang dia istilahnya menganggurkan satu wilayah dengan anggur itu. Nah itu juga kalau anggur sekarang banyak yang sudah bisa dikembangkan, artinya untuk setiap saat itu bisa. Artinya tidak harus tergantung musim cuaca secara alami, tapi dengan perlakuan penambahan nutrisi. Termasuk cuaca? Kalau cuaca biasanya diakalinya adalah dengan mengatur mikroklimatnya, misalkan pakai greenhouse atau kalau yang sederhana sebenarnya pakai model paranet atau gitu, itu bisa. Ya, jadi nah ini contohnya supaya teman-teman yang mendengarkan melihat itu kan tahu ketika menanam anggur itu harus ketinggian berapa, harus di udara yang seperti apa. Kalau untuk anggur sekarang juga sudah berkembang ya, istilahnya tidak harus selalu kondisi geografis tertentu, karena nanti kan biasa kita pilih sekarang jenisnya, varietasnya kan banyak bisa kita pilih mau ditanam di mana gitu, disesuaikan dengan kondisi geografis itu. Ya, jadi kemudian juga tentu saja untuk pengaturan media tanam, kemudian tadi paranet atau lingkungannya itu juga bisa disesuaikan. Bisa dikondisikan ya. Artinya kita bisa bersahabat dengan kondisi apapun sesuai dengan istilahnya aturan main dengan masing-masing buah. Selain buah, hortikultura sendiri apa Mas di Kagama Hortikultura? Ya memang dilakukan. Sebagian besar yang terutama saat ini sudah berkembang memang buah ya, anggur. Kalau sedikit terkait dengan anggur itu kan Kagama Hortikultura kan juga sudah punya semacam contoh gitu di kampus sendiri, ada di Fakultas Pertanian, ada di Fakultas Farmasi, di lantai itu. Kemudian juga di Rumah Sakit Akademik itu juga sudah dikembangkan. Kemudian sekarang yang menjadi tantangan itu sedang dilakukan itu
budidaya anggur di rooftop gedung bertingkat. Nah itu di gedung PSLH di lantai 5 itu selain di sana digunakan untuk ruang terbuka, itu sekarang juga dihijaukan dengan tanaman anggur untuk perindangnya, dan itu sudah berhasil oleh tim Mas Yudi juga, itu bisa sampai mulai bisa berbuah. Wow, keren. Berarti kalau misalnya kita tantang teman-teman Kagama Horti untuk menganggurkan UGM, saya kira sangat terbuka. Ini ya, Bu Rektor, Prof. Fava, ini kita harus challenge untuk teman-teman Kagama Hortikultura. Piye carane UGM ini juga punya menjadi kayak karena anggur kan tidak harus menjadi perkebunan sendiri, tapi bisa berdiri berdampingan dengan lahan apapun ya. Bisa ya. Okay. Ada anggur Markisa juga itu. Markisa sama Ikang Fauzi ya? Oh beda. Yang ini nggak bisa bernyanyi ini. Oh Markisa itu juga bisa di semua tempat. Nah apa aja Mas yang dari Kagama Horti, maksudnya kalau kita realistis ya, ketika saya berbicaranya adalah kantor alumni dan Kagama ya, gimana caranya komunitas ini punya semacam punya efek kepada kampus kan gitu kan. Nah selain anggur apa? Kalau selain anggur memang tadi apokat, kemudian mangga, pengacara itu ya. Kemudian durian, jambu, itu macam-macam jambu air itu juga bisa. Mas Iqmal itu dari Fakultas Pertanian. Kalau saya MIPA kimia, jadi yang MIPA kesasar di sini. Sebenarnya kalau saya itu bukan tanaman buahnya, tetapi tanaman hias. Oh, saya itu berawal dari hobi, kemudian terus ya ikut membantu, ikut terlibat di Kagama Horti. Bisnis juga? Tidak. Oh enggak, sama sekali enggak. Ada enggak sih teman-teman dari Kagama Horti yang memang dia pelaku bisnis hortikultura? Bisnis dalam di sini tentu saja ada yang memang penjual tanaman, kemudian penyedia bibit-bibit. Karena kami alumni UGM, biasanya yang bibit yang disediakan tentu saja adalah yang memang punya nilai lebih daripada yang memang bisa tersedia untuk pasaran. Artinya dari jenisnya memang nanti bisa dibudidayakan untuk menghasilkan produk yang unggul. Berarti pakai jalur PPUD aja ini, nanti bibitnya bisa yang bagus-bagus. Nanti UKT-nya yang beda. Loh, harusnya punya andil nanti. Nah, ke awal lagi, Kagama disingkatnya apa? Kahorti. Kahorti berdiri tahun berapa, Mas? 2019 itu pertama itu mulai dengan semacam pelatihan gitu, kemudian di tempat internal Baskamom. Ya dulu anggota, karena kalau kegiatannya langsung gitu, pelatihan langsung itu memang kita mengundang hanya waktu itu ya alumni saja. Tapi kemudian terus beberapa aktivitas seperti pelatihan itu kemudian saat pandemi itu kan banyak terus online. Webinar, kita ngadakan webinar itu kita mulai terbuka secara melibatkan tidak hanya alumni gitu, tetapi juga punya kita share untuk free untuk masyarakat, umum masyarakat. Karena kan memang ya pandemi itu kan mengingatkan kita untuk bersilaturahmi malah lebih lebar, yang pertama. Yang kedua kan itu kan pandemi sama tinggalannya leluhur itu kan hampir sama. Iya, era pandemi itu zoom-zooman. Dulu kalau kita syukuran pakai jenang zoom-zooman sama juga. Jadi kan nguri-nguri juga. Tapi tinggalan dengan pandemi malah istilahnya lebih kekal, karena kita pasang di internet, setiap saat orang mencari informasi itu, dari mencari itu salah satunya adalah tinggalan webinar dari Kagama. Betul, karena kalau kita nggak dipaksa untuk masuk ke era digital karena kondisi seperti itu, ya kita nggak akan memulai kan. Nah balik lagi Mas Iqmal, ada berapa member sekarang di Kahorti? Member kalau secara formal nggak ada, tetapi kita peserta yang memang aktif mengikuti kegiatan pelatihan, kita selalu gabung di grup, ada WhatsApp grup, kemudian kita juga ada Facebook, kemudian kita sosialisasikan, kemudian kita juga cukup banyak sampai hampir
Punya ini enggak sih, apa kayak semacam laboratorium atau lahan, memang itu lahannya Kahorti selain yang tadi yang misalnya di pertanian, di apa RSA segala macam, enggak punya enggak memang tempat pelatihan, lahan yang memang disediakan khusus untuk menjadi sekretariat dan sekaligus tempat pelatihan teman-teman Kahorti? Oke, jadi kalau untuk lahan khusus milik Kahorti tidak ada, tetapi memang ada beberapa pengurus atau anggota memang yang punya kebun. Misalkan ketua Kahorti sendiri Pak Untung itu punya kebun buah di Sukoharjo ada, itu cukup luas ya. Okay. Itu kemudian salah satu anggota itu juga memang punya kebun pembibitan di sini juga. Kemudian kita juga ada desa binaan. Desa binaan ini awalnya sebenarnya adalah salah satu anggota yang memang aslinya di Candi Mulyo, Candi Mulyo Magelang. Ya, itu mengundang untuk kumpul-kumpul di sana. Itu daerah Duren asalnya. Ya, kemudian setelah acara di sana, kemudian ini ternyata masyarakatnya cukup antusias gitu. Nah, kemudian dari situ dirintislah desa wisata yang kemudian istilahnya kalau desa wisata kan memang inisiatif masyarakat setempat. Kemudian Kahorti bergabung itu sebagai desa binaan. Jadi mulai buah-buahan di sana juga bekerja sama dengan Kagama Orchid juga. Itu jadi selain buah-buahan kemudian juga tanaman anggrek di sana juga sebagai bagian itu juga dikembangkan di sana. Jadi itu sebagai lahan yang memang untuk interaksi dengan masyarakat, untuk dukungan itu. Seberapa efek yang terutama Candi Mulyo tadi itu, apakah akhirnya secara ekonomi dari yang dilakukan teman-teman Kahorti sangat membantu? Oke, jadi Candi Mulyo sendiri kan sebenarnya sudah dikenal sebagai sentra durian. Tapi kan istilahnya apa? Masyarakat kadang berkebun itu kan sekedar ikut-ikutan. Oh, di sana nanam ini, kemudian saya ikut juga nanam ini. Lah, Kahorti itu berperan bahwa yang namanya tanaman itu kan tidak sekedar nanam, panen nanti sudah. Nah, itu tanaman tumbuh kan juga ada media bagaimana menyiapkan lahan tanah yang sesuai. Istilahnya nanti untuk tanaman buah atau tanaman sayuran yang juga ada itu bagaimana penyiapan medianya, mulai dari tanaman itu bibit tanaman ditanamkan, kemudian nanti sampai tanaman itu dirawat, kemudian nanti tanaman harus akan berbuah. Itu kan juga tentu saja penyiapan nutrisi untuk nutrien tanamannya juga harus diketahui, pupuk, kemudian juga yang sering dilupakan adalah tanaman itu kan juga punya hama, punya penyakit tanaman. Kami juga Kahorti juga memberikan bimbingan bagaimana pengendalian penyakit dan hama dan tanaman, hama tanaman untuk itu. Jadi pokoknya dari panen sampai pasca juga ya. Karena pasca kan membalik tanah misalnya. Kadang-kadang sekarang yang namanya produksi tanaman gitu, misalnya di satu daerah tadi seperti yang tadi hanya satu waktu musim tertentu kan singkat, produksinya melimpah lah. Kemudian apakah itu juga bisa dilakukan pengolahan pasca panennya itu? Karena juga termasuk mengendalikan harga juga kan akhirnya kan itu kan. Di Kahorti juga ada divisi semacam seksi itu untuk pengolahan pasca panennya gitu. Jadi misalkan ya tadi produksi yang melimpah terus bisa dimanfaatkan, kayak jeruk dibuat jam, kemudian gitu. Jadi diversifikasi dari produk itu untuk menjadi apa yang lain ya. Nah, sebelum ke situ nanti yang di Candi Mulyo sendiri akhirnya Kahorti menemukan varian baru nggak jenis durian? Kalau dulu kan misalnya kayak musangking itu kan ternyata pertemuan ini dan ini, lalu ketika montong, ketika durian mana yang bawor segala macam. Nah, Candi Mulyo, kalau Candi Mulyo memang di sana sudah ada yang jenis varietas lokal yang memang cukup enak juga ya. Jadi itu kalau Kahorti itu sebenarnya belum sampai menemukan, karena itu biasanya kalau menemukan varietas baru lebih ke individu. Kami Kahortinya hanya mungkin memfasilitasi, mengenalkan, kemudian menyebarkan gitu. Oke.
Tadi Mas Iqmal menceritakan ada seksi yang mengawal untuk pasca panen segala macam. Nah, saya jadi ingin tahu secara organisasi Kahorti ini apa saja sih bidangnya yang ada di dalam Kahorti? Ya, jadi bidangnya ya sebenarnya tadi mulai dari tanaman itu apa tumbuhkan, kemudian dari penyakit. Ya, maksudnya itu secara struktur organisasinya. Ya, jadi itulah yang kemudian tercakup kami coba fasilitasi. Jadi mulai tentu saja misi-misi kami kan tidak hanya itu ya. Jadi ada pendidikan dan pelatihan. Tentu saja berarti ada divisi pendidikan dan pelatihan. Kemudian setelah itu ada masalah pengabdian masyarakat, karena apa yang teknologi yang ini kan kami harus mendiseminasi menularkan ke masyarakat. Kemudian juga ada tentang pelatihan pasca panen itu. Ya, kemudian juga kalau divisinya ringkas sih sebenarnya termasuk yang kewirausahaan, bagaimana supaya dari hasil hortikultura itu bisa dijadikan satu usaha yang yang memberikan nilai tambah bagi pelakunya itu untuk peningkatan ekonomi gitu. Kemudian juga divisi yang tadi Mas Iqmal menyampaikan diversifikasinya ketika produk menjadi kayak misalnya teman saya itu dulu kan kalau yang terkenal kan teh melati ya. Ada teman yang karena bunga mawarnya terlalu melimpah dia bikin teh mawar misalnya. Nah, Kahorti sendiri punya produk yang istilahnya inovasi yang sudah disampaikan ke masyarakat, ada nggak contohnya? Kalau yang sampai bermerek itu mungkin istilahnya belum ya, sedang kami rintis juga. Tetapi ada yang beberapa, misalkan semacam jus buah tapi yang memang nilai unggul, kemudian jam semacam jam itu ya ada ya. Ada ini juga nggak, misalnya kayak dulu kan ekstrak kulit manggis misalnya. Kan dulu dianggap kulit manggis nggak punya nilai. Nah, ada nggak yang pernah dilakukan Kahorti untuk misalnya entah apalah kulit pisang yang dianggap sementara ini dibuang ternyata dia punya kandungan tinggi, akhirnya diolah menjadi apa gitu. Kalau yang memang ada beberapa permintaan ya. Jadi dari masyarakat itu kami mencoba istilahnya ya membantu ada solusinya. Seperti di Pakem itu kan ada kebun krisan ya. Nah, tapi apakah itu mungkin juga tadi bisa dibuat untuk teh krisan atau apa gitu. Memang setelah kami lihat sebenarnya bisa, karena memang di pasaran juga ada produknya, tetapi kami selalu juga meninjau apakah itu sebagai bahan makan berisiko enggak, karena memang tanaman krisan kan bukan tanaman asli Indonesia lah. Itu kemudian bisa, tetapi ya memang tanaman krisan yang dikhususkan sendiri. Untuk markisa itu sekarang kan kalau markisa kan banyak cuma dikonsumsi sedikit ya, kadang juga dari rasa itu kan mungkin walaupun sekarang sudah ada varietas yang memang cukup manis gitu. Nah, ada beberapa jenis markisa yang memang dihasilkan banyak lah, itulah yang kemudian dicoba dibuat semacam jelly itu juga ada. Kita juga sering kalau kumpul-kumpul itu ada anggota yang memang membuat itu jadi untuk contoh untuk apa gitu. Termasuk jambu kayak untuk semacam wine itu. Ya, fermentasi. Ya karena kan buah kemarin baru marak difermentasi. Mau apapun, bahkan kalau teman-teman yang muda pasti tahu jambu kluthuk aja yang dulu nggak punya nilai akhirnya punya nilai jual. Artinya kita tidak melihat dari sisi yang lain ya, tetapi lebih kepada sisi ekonomi masyarakat itu kan. Nah, apalagi yang tanam oleh Kahorti selain tadi buah, tanaman hias. Kalau tanaman hias itu kalau yang anggrek memang kita ada komunitas sendiri ya, khusus itu. Kalau yang kami itu ada juga tanaman hias sekarang kan aroid itu yang daun-daunan jenis philodendron, anthurium itu yang kemarin lagi tren kan janda bolong itu. Sekarang sudah rapat lagi. Sudah buntet. Jadi kemudian juga yang model sekarang yang lagi tren itu yang kalau daun selalu hijau tapi ini yang putih-putih, tapi bukan penyakit, itu variegata. Variegata itu ternyata juga ya
punya bisa nilai. dimodifikasi gitu. Kalau saya sendiri malah berawal dari tanaman Hoya ya, jadi tanaman epifit itu yang memang itu Oh, Mas Iqmal budidaya Hoya. budidaya Hoya. Jadi itu tanaman di dunia itu mungkin ada 600 jenis dan 400 sendiri itu adalah ada dan sebagian besar itu endemik Indonesia. endemik Indonesia. Jadi itu termasuk kekayaan hayati Indonesia. Jadi, Sampean punya koleksi berapa Hoya? ya mungkin 200 jenis ada. Dari seluruh provinsi Indonesia sekarang sudah saya ada gitu. Yang paling langka Hoya dari mana? Ya, dari Papua ya sekarang yang Udah ada, ada. jangan. Mas, nggak tak rampok ya, Mas? Wah, saya nggak perlu Sherlock ini kalau ini. Enggak usah Sherlock, tak goleki. Oh, serius karena Hoya itu kan kalau tidak salah justru lebih semakin susah nyari tempatnya, semakin nilainya tinggi, betul ya? Ya. Kayak misalnya biasanya kan di tebing-tebing gitu ya. Ya. Tapi juga ya tadi seperti halnya anggrek ataupun Hoya yang itu berasal dari tanaman alam, karena itu punya potensi ekonomi, itu kan terus kayak jadi ada gula ada semut, kemudian ada orang yang kemudian terus mencari hunting dari hutan-hutan. Lah itu kan kemudian tentu saja juga ada efek pelestarian yang harus dilihat. Itu berarti termasuk sebenarnya bidangnya Kahorti juga ya, untuk edukasi pelestarian alam ya. Jangan sampai kayak ibaratnya dulu kalau eranya orang naik gunung ambil edelweiss itu sebenarnya kan dulu nggak ada masalah, tapi lama-lama kan dia akan berisiko besar itu. Sama ya Hoya juga. Ya, jadi Hoya, anggrek itu ya memang banyak yang kemudian kalau itu masih langka, kadang kan juga masih tanaman yang bahkan belum ada nama latinnya, jadi nama saintifiknya. Itu yang kemudian orang terus tadi berburu langsung dari alam. Itu selain di Kagama Hortikultura, saya juga aktif di Perhimpunan Pelestari Hoya. Itu juga itu salah satu misinya itu kita didik tadi hunter-hunter lah ya, yang pemburu tanaman dari hutan itu, supaya jangan mengeksploitasi terus-terusan, tapi mereka ngambil boleh lah untuk indukan, kemudian dibudidayakan. Iya, terus dikembalikan lagi gitu ya. Kembalikan lagi kalau memang untuk diperjualbelikan ya yang hasil budidayanya. Ada nggak sih Mas aturan mainnya teman-teman itu ketika misalnya dia ngambil tanaman sekian, dia harus mengembalikan dalam jumlah sekian? Aturan khusus nggak ada, tapi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada daftar tanaman yang sifatnya endanger ya, artinya yang kritis, memang kritis, kemudian juga harus dibatasi untuk pengambilannya, dan itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kan dalam situasi tertentu kadang pasar gelap ada saja. Itu misi Kahorti juga salah satunya ya, plus salah satu pelakunya. Tapi saya juga tadi kita memang bisa memperoleh tanaman itu, tapi kemudian tadi tugas budidayanya itu tetap harus dilaksanakan. Jadi nanti kalau memang beredar di pasaran, mestinya adalah tanaman-tanaman yang hasil budidaya itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk Mas Iqmal punya file-filenya kayak Hoya jenis-jenis? Hoya ada ya, kalau teman-teman nanti yang buah-buahan juga ada, yang teman-teman yang anggrek juga. Iya, dari yang kita ceritakan kan harus nanti di insert untuk file-filenya dari teman-teman Kahorti, supaya kita tidak hanya dari ngobrolnya, tetapi bawahnya aktivitas itu yang jenis tanamannya, jenis buahnya, menghasilkannya apa, terus apa yang bisa ditularkan lagi. Kan sebenarnya kan kita punya laboratorium yang sangat besar di kampus ini, di UGM, dia kan bisa jadi media, dan itu saya yakin pihak kampus pun pasti akan mengizinkan ketika punya andilnya Kahorti untuk menanam di berbagai tempat, mau buah, mau ya teman-teman Kahorti. Kalau Kahorti yang sudah itu adalah tanaman buah dalam pot ya, kita pakai planter bag itu tabulam pot ya. Jadi beberapa jenis koleksi buah unggulan yang dimiliki Kahorti itu kami siapkan dalam planter bag itu, kita
ditaruh di gedung pusat dan di museum UGM itu. Tapi setelah ini mau toh Mas untuk kita menghortikan UGM, mengkahortikan UGM. Siap. Misalnya Wisdom Park itu dianggurkan, dimarkisakan. Tentu saja karena dia akan menjaga keseimbangan juga dengan satwa-satwa yang ada di sana. Oke Mas ya, siap ya Mas ya. Siap. Termasuk Hoya. Hoya. Kami kalau Hoya yang sudah tadi di gedung PSLH juga ya. Jadi di gedung mana? Gedung PSLH UGM yang baru di lantai tadi yang dianggurkan. Itu adalah Mas. Jadi selain untuk anggur kemudian karena Hoya itu kan praktis ya. Jadi ada anggrek, ada Hoya itu. Jadi kalau yang Hoya itu kemudian cita-citanya mungkin dalam 1-2 tahun ke depan itu kita ada taman konservasi, itu ada yang in situ, khususnya adalah Hoya yang dari daerah Gunung Kidul. Itu kemudian yang ex situnya adalah di gedung PSLH itu. Taman konservasinya. Taman di situ konservasinya juga. Jadi sudah mulai dirintis, sudah banyak yang berbunga juga. Di samping tadi sambil nonton anggur sambil lihat bunga. Jos. Nah, itu nanti yang salah satu yang akan ngokrek-ngokrek naga itu saya Mas. Karena saya concern kalau yang kaitannya dengan keanekaragaman hayati, terutama kan sudah dipesan sama Bu Rektor bahwa ayo UGM kita lestarikan lah keanekaragaman hayatinya. Nah, apalagi yang bisa aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kahorti yang bisa diceritakan? Aktivitas tadi kalau pelatihan kan sudah, kemudian kita juga aktif bekerja sama dengan RRI Jogja, itu kita sering mengisi talkshow semacam kumpul petani gitu, ada nama acaranya gitu, kemudian Lompen kita berikan karena kemarin pada beberapa waktu di mana itu kan seringkali lahan banyak nganggur karena kondisi pandemi, kemudian kita masuk mensosialisasikan ya semacam urban farming gitu. Jadi pemanfaatan lahan marginal di kota-kota, pekarangan-pekarangan termasuk kosong. hidroponik juga. Hidroponik kemarin belum ada ya. Jadi istilahnya. Tapi juga sudah ada ya, apalagi sekarang kaitannya misalkan dengan sampah itu kan sekarang juga ini dalam waktu dekat juga Kahorti ada acaranya kaitannya juga dengan sampah ya. Jadi kaitannya dengan Kahorti apa? Yaitu adalah sampah kebun itu ya jumlahnya kan meningkat. Nah, itu kalau sekarang orang berpikir kalau yang namanya sampah pokoknya dihasilkan, dikumpulkan, dibuang, ujung-ujungnya kan ke TPA kalau Jogja PIM. Nah, sekarang kan Jogja kan sudah mulai darurat sampah. Termasuk juga sampah hijauan itu yang dari kebun ya jangan sampai ini ikut membebani gitu. Lah mungkin ini yang program yang dari Kahorti ini salah satunya terkait dengan sampah ini diolah sendiri di tempatnya ya, misal di kebun ya di kebun itu. Kalau di pekarangan gitu. Sekarang ya. Jadi kalau kita biasanya saya juga di PSL juga aktif itu mengadakan yang pakai model kearifan lokal, pakai jugangan saja. Nah, sekarang jugangan tidak harus galian di dalam tanah, tetapi juga bisa pakai kompos bag gitu ada. Sampean kayak Kus Plus loh. Begini nasib jadi jugangan. Jadi, tapi ada nggak Kahorti juga akhirnya ngolah tadi kan saya sangat interest ketika bicaranya sampah ya, karena sampah itu ya sekarang memang urgent, betul-betul urgent, bukan urgent tunggal tapi ya. Diolah menjadi something enggak? Sampah kan banyak, ada sampah basah yang tadi saya katakan sampah hijauan itu sebenarnya paling gampang larinya adalah nanti dikomposkan. Itu alami. Nah, nanti kompos buat apa ya? Tentu saja karena itu dari tanaman, biarkan aja larinya untuk tanaman, dijadikan pupuk kompos tadi. Atau jadi maggot. Kalau maggot itu kan sebenarnya larva dari lalat hitam ya. Itu kemudian untuk mempercepat sekarang ini belum ada karena itu arah pikiran takut kaget ya. Oh, maggot. Oh no. Ya, terus tapi yang penting adalah bagaimana memanfaatkan sampah. Ini saya garis bawahi ya, karena Kahorti tidak hanya menanam tetapi juga bagaimana ada solusi, karena itu juga subsidi juga pupuk dari sampah, tidak harus semua dari
pupuk jadi ya. Jadi mengubah sampah menjadi berlian kayak lagunya Rihanna ya. Sampah lagi diamond. Oke, apalagi Mas yang diceritakan? Tadi ya memang sebenarnya yang awal-awal dulu kan kami kalau Kahorti seringnya memang pelatihan pembuatan bibit unggul ya. Artinya sekarang misalkan buah, kita nanam buah dari biji. Kadang-kadang kita nggak puas dengan pohonnya itu yang dihasilkan terlalu lama. Kemudian nanti kalau sampai berbuah itu kan perlu waktunya lama kalau dari biji. Kemudian jenis buahnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, salah satu program Kahorti itu adalah tadi mengubah yang misalkan pohon mangga lah ya, mangga tadinya mangga kueni yang lokalan itu, tapi kemudian kita sambung dengan jenis mangga yang memang enak, atau bahkan dia pengen mangga kayak yang mangga yang kuning yang besar atau apa, ya kita carikan diokulasi gitu, diokulasi pucuk sambung. Kita juga ada beberapa teknik itu yang jadi bawahnya itu punya potensi bibit pertumbuhan yang kuat, tetapi secara akarnya bagus, tapi sebenarnya dia yang buahnya nanti yang kurang, produksi adalah bagian atasnya yang buah yang bagus ya. Buah yang unggul itu. Sesama jenis atau CC ini biasanya masih beda satu keluarga ya, mangga ya dengan mangga, tapi jangan sampai semangka berdaun sirih itu. Yo bisa itu gunginang. Enggak, tapi kan kadang-kadang misalnya ini saya pernah melihat foto itu jambu, misalnya jambu air, bawahnya sama, tetapi jambu yang keluar itu yang kesini jambu merah, yang sini hijau ini. Kalau masih satu keluarga bisa ya. Satu jadi keluarga ya. Kita dulu yang pengurus Kahorti yang awal dulu Pak Wiwi itu dia memang hobi seperti itu ya, menyediakan macam-macam bibit, hampir dia koleksinya cukup banyak. Jadi satu tanaman bawah yang bottom top itu ya dia tanaman lokal mungkin, tapi di atasnya disambung macam-macam tanaman. Selama jadi, itu satu keluarga bisa dikawinkan ya. Tapi memang kalau itu larinya nanti wong ning kono lho. Nek wong incest ya ora oleh. Jadi nanti ujung-ujungnya mungkin hanya untuk tanaman satu untuk ini hobi saja ya. Tapi kalau untuk memang kalau untuk komoditas misalkan kopi itu di Temanggung, di mungkin beberapa daerah itu kan dulu kebanyakan robusta ya, di mana pangsanya ada, tetapi kadang nilai tambahnya istilahnya masih bisa dinaikkan gitu. Caranya adalah kebun yang lama pohon-pohonnya kita dijarangkan, kemudian disambung dengan yang lebih punya nilai pasar, misalnya disambung dengan Arabica atau apa. Dan produktifnya lebih cepat ya. Oke. Itu yang di Mbawen kemarin kan kita juga seperti itu juga ya, durian, ada durian lokal kemudian disambung dengan durian yang jenis unggul juga. Selain itu mungkin ada nggak tanaman jejamuan gitu Mas, karena kan Indonesia terkenal dengan itu ya. Kahorti ada nggak yang bidang yang ke situ? Kalau yang secara program itu belum ada, tetapi anggota itu ada yang kayak Binahong, ada Makoto Dewo. Saya lupa namanya, itu ada yang begini. Itu kadang-kadang ya memang terus pada waktu kita kumpul kopi darat itu biasanya terus bibit-bibit itu sekaligus kita kayak door giveaway atau door prize itu. Jadi sekaligus tadi sebar luaskan tanaman jenis itu. Karena kadang-kadang kan maksud saya Kahorti bisa menemukan sesuatu yang kayak misalnya daun pegagan kan dulu nggak dianggap, tapi ternyata punya potensi besar jadi keripik, jadi apa gitu. Ada nggak produk Kahorti yang ke arah situ? Yang tadinya dianggap nggak punya nilai, akhirnya mengubah menjadi punya nilai. Sepertinya belum ya, tetapi kita kan juga ada Bu Ika ya yang dari farmasi itu, memang beliau terkait dengan herbal ya, itu juga mungkin bisa tapi memang kita kan masih awal ya, mungkin baru 2 atau 3 tahun ini, jadi memang ya tadi luas sekali, jadi memang belum, tapi mungkin bisa ke depannya ke arah sana. Kayak saya kalau dari kimia interestnya kan selain tadi juga ke tanaman-tanaman atsiri ya.
Karena tanaman atsiri itu selalu punya nilai ekonomi yang mungkin sebenarnya tinggi sekali gitu. Cuma memang pasca panennya ini. Saya sendiri di rumah juga ada satu lahan itu saya sekarang coba mengembalikan kejayaan emas hijau Indonesia ya. Apa itu? Panili. Oh iya Sony Tulung dulu ya. Panili 100 itu ya. Iya Panili memang 150 per kilo. Panili memang punya nilai besar. Itu masuk atsiri ya Panili itu. Kalau Panili itu sebenarnya dia lebih ke produk untuk makanan ya, jadi memang dia essence gitu. Tapi juga untuk fine chemical juga bisa karena itu banyak senyawa-senyawa kimia yang bisa diolah dari senyawa vanili itu. Itu sekarang kalau dulu Indonesia kan terkenal akan rempah, rempah, cengkeh, pala ada, dan salah satunya adalah panili. Gitu. Tapi kemudian sering karena permainan harga, kemudian juga orang tidak telaten yang namanya panili itu kadang nanti kalau sudah mulai budidaya itu harian itu tapi enak loh Pak. Tiap pagi itu harus aktivitas kawin Pak. Kawin kan bunga panili. Iya karena dia punya perlakuan khusus ya. Khusus. Jadi dia kan sejenis anggrek. Dia nggak bisa kawin sendiri harus dibantu gitu lah. Itu sampai jadi KUA-nya itu. Jadi mak comblangnya. Itu tiap pagi itu harus itu ya. Jadi saya di rumah sudah sekarang mungkin nanam mungkin hampir 400 batang gitu. Ya memang kedepannya. Oke, harapannya dengan teman-teman Kahorti itu apa Mas? Untuk kedepannya? Kami dari Kahorti tentu saja berharap dari sisi komunitas mungkin ingin merangkul lebih banyak alumni ataupun keluarganya ataupun lingkungan dari mereka yang tempat tinggal itu untuk selalu karena kita di negara tropis itu salah satu karunia yang paling besar adalah cahaya matahari itu yang memang kemudian sangat dibutuhkan untuk tanaman. Nah, tanaman tinggal kita pilih. Indonesia sendiri kaya akan keanekaragaman, tinggal pilih mau yang untuk sekedar hiasan mata ataupun yang justru bisa punya nilai ekonomis. Nah itu tinggal pilih, kita manfaatkan. Tidak perlu harus suatu kebun dengan ukuran yang luas, tapi juga bisa dimulai dari pekarangan, dari misalnya lahan-lahan marginal itu kita bisa manfaatkan. Kira-kira. Oke, luar biasa Mas Imal matur nuwun. Yang pasti karena saya yakin juga Kahorti juga tidak akan bisa berdiri sendiri ketika harus istilahnya bersuara ke masyarakat itu bersinergi dengan komunitas-komunitas lain ya. Misalnya karena ini saling mendukung, misalnya dengan klub. Karena orang berlari butuh oksigen yang memproduksi teman-teman Kahorti misalnya. Orang teman-teman dari Kagama misalnya yoga, orang yoga butuh ketenangan, kalau udaranya sesak juga nggak bisa maksimal. Nah banyak hal yang sebenarnya secara real maupun secara tidak langsung tapi bisa saling bersambungan. Mudah-mudahan harapan Mas Iqmal tadi dengan Kahorti bisa semakin berkembang, terus bisa menginspirasi yang lain juga. Mudah-mudahan juga seperti tadi, kalau harapan saya sih sederhana, bagaimana Kahorti punya andil kepada buahnya di UGM menjadi banyak lagi, tanaman-tanaman hiasnya menjadi tambah, itu harus ada janji andil Kahorti ya Mas ya. Siap. Karena saya concern terus terang, karena kalau saya kan dunianya lebih ke perburungan ya, sehingga UGM ini kan butuh media-media yang saling mendukung di situ. Oke, terima kasih Mas Iqmal dari Kahorti. Yang jelas teman-teman Kahorti sudah memulai menanam itu tidak hanya untuk berkembang biak, tetapi menanam juga bagaimana bisa menjadi berkembang baik. Jadi tidak hanya biak tetapi juga baik. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dengan komunitas yang lain, tentu saja di podcast Kagama Komunitas Pokaku, persembahan dari kantor alumni dan Kagama Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.